Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Shalom. Shalom, senang sekali bisa ada di tempat ini pada pagi hari ini. Inilah kasih kemurahan Tuhan, kita bisa bersama-sama di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyatakan bahwa segala sesuatu daripada Tuhan, termasuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah Pentakosta minggu ini yang kudus adalah datang daripada Tuhan Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hingga hari ini Tuhan kami bisa memperingati Pentakosta bersama-sama Tuhan. Adalah sebuah kemurahan, adalah kebaikan Tuhan yang daripada-Mu. Kami bisa menghampiri Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Menikmati Engkau, mendengarkan firman, memberikan persembahan kepada Engkau Tuhan. Naikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Itu adalah semua kasih kemurahan-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami menyambut Tuhan sebentar ibadah kami ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh pengucapan syukur, dengan hati yang bersorak-sorai Tuhan. Karena kami bisa bersama-sama berhimpun Tuhan di dalam Engkau Tuhan dengan keluarga besar kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan ibadah sebentar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah pencurahan Roh Kudus dalam Pentakosta yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan buat kita pada pagi dan siang hari ini. Mari kita buka hati kita, buka seluruh kehidupan kita untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan yang sudah begitu baik buat kita sekalian. Dia ada di tengah-tengah kita, siap memberkati kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Mari terima sukacita dari Tuhan untuk supaya hidup kita semakin memuliakan Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan sama-sama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas sebanyak, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima. Sukacita surga, bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
berubah. Dia Allah yang terus mengasihi dan menyertai kita sekalian. Tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu menyertai kehidupan kita. Dia yang memberikan sukacita dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melangkah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini. Mari berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dari hati kita, dari mulut kita, semuanya hanya untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan yang memberikan sukacita buat kita sekalian. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau tahu lagu baru dalam dari hatiku mengalir pujian bagimu.
Boleh bergoyang ya. Ikut kakinya dulu aja, nggak apa-apa. Ayo semua. Semuanya angkat tangan semua. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Sekalipun kita mengalami mungkin sesuatu yang berat dalam hidup kita. Mari biarkan Roh Kudus beracara di tengah-tengah kita. Buka hati kita, buka pikiran kita, buka hidup kita semuanya. Kita ketemu dengan Tuhan yang begitu agung dan mulia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami dipenuhi, kami dipenuhkan, kami dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamaah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus.
Terima kasih Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang besar. Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk hari-hari yang Tuhan berikan pada kami. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau mengurapi, Engkau memberikan hati yang penuh dengan ucapan syukur untuk memberi bagi Tuhan, sehingga setiap rupiah yang diberikan bagi Tuhan itu boleh berguna bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan segala doa ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk dan selamat memberi bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, shalom. Pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan memberkati sebuah keluarga untuk berkat Tuhan yang besar, yaitu Tuhan memberkati anak yang kedua. Keluarga ini saudara waktu minta pada Tuhan untuk anak pertama itu sulit sekali saudara. Ya, sulit sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberkati anak yang pertama, lahir dengan selamat. Dan sekarang hari ini kita berdoa bersama-sama untuk anak yang kedua. Ya, yang bernama Cedric Manuel Sandy. Saudara, seperti saya tahu bahwa Gereja Rehoboth tidak membaptis anak-anak. Gereja Rehoboth menyerahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Dan mulai saat itu ada dua tangan yang tidak kelihatan tapi amat berkuasa memelihara anak kita. Ya. Firman Tuhan tentu menulis demikian. Yesus berkata, biarlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Tuhan berkata, jangan menghalangi mereka untuk datang, untuk diberkati, diserahkan kepada Tuhan. Ya. Karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Kita mengucap syukur ya, tiap keluarga kalau kita karuniai seorang anak, maka itu adalah orang-orang yang punya kerajaan surga yang diserahkan kepada kita. Sehingga kita sebagai orang tua diberi kesempatan untuk mendidik mereka, untuk membesarkan mereka, memperkenalkan mereka kepada Kristus, dan mereka diselamatkan. Mungkin saudara berkata, kan ada guru sekolah minggu, kan ada sekolah minggu, ada guru sekolah minggu. Saudara, guru sekolah minggu mengajar anak-anak kita seminggu cuma sekali. Dan sekali itu paling 2, 3, paling banyak 4 jam. Tapi yang anak-anak kita lihat, yang mereka perhatikan adalah keteladanan orang tua. Mereka lihat kalau orang tuanya setia, orang tuanya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, orang tuanya sungguh-sungguh mengajar pada dia supaya dia berdoa,
kalau mau tidur, kalau mau makan, kalau mau ulangan, kalau sakit berdoa. Dan anak itu lihat. Dan itu boleh menjadi pegangan anak-anak kita maju, bertumbuh di dalam Tuhan sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kalau anak-anak kita sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan, jangan sekali-kali kalau sakit panggil orang yang bisa dengan kuasa kegelapan untuk menyembuhkan. Atau disembur-sembur pakai air segala macam. Jangan saudara. Dia adalah milik Kristus. Dia adalah Tuhan punya. Ya. Dan dia mulai saat ini. Dia adalah milik Tuhan. Dan jangan sekali-kali dicampur aduk dengan hal-hal yang demikian. Setelah sudah berumur untuk datang ke sekolah minggu, silakan bawa ke sekolah minggu. Anak-anak kita bisa diajar lebih lagi dalam memperkenalkan Yesus yang menyelamatkan hidup mereka. Ya. Hari ini saya memanggil seorang anak yang bernama Cedric Manuel Sandy dengan Bapak Hari Sandy dan Ibu Ripka Setiawan untuk maju ke depan. Dan kita akan menyanyi satu kor yaitu kuserahkan dan kita berdoa bersama-sama. Ya, omanya juga yang jauh dari Amerika datang. Mari saudara kita berdiri sama-sama. Kita menyanyi kuserahkan. Kita mengangkat tangan kita memberkati anak ini. Bapa kami dalam surga, makasih Tuhan. Kalau pada hari ini keluarga Bapak Hari dan Ibu Ripka menyerahkan anak mereka, anak Cedric Manuel Sandy ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, anak Cedric Manuel Sandy yang membesarkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai saat ini dia dalam pelukan tangan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Sampai dia menjadi anak besar, menjadi anak yang berhasil dalam studinya, anak yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, anak yang menghormati orang tua. Terima kasih Bapak. Sekali lagi yang membesarkan anak Cedric ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan sendiri akan memberkati kepadanya. Mulai saat ini kuasa iblis tidak berhak dalam kehidupan anak Cedric ini, karena dia adalah milik Tuhan. Berkati kedua orang tuanya, Bapak Hari dan Ibu Ripka, untuk mendidik anak ini Tuhan. Jadi anak yang sungguh-sungguh menghormati orang tua, mengasihi Tuhan. Dan Tuhan menjadi berkat dimanapun dia berada. Terima kasih Bapak. Percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami. Yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Ya shalom. Selamat pagi. Mari sebelum masuk dalam firman Tuhan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa bersama di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkasih karunia kepada kami dengan firman-Mu Tuhan. Membangun hidup kami Tuhan, menegur hidup kami, mendewasakan kami Tuhan.
Kami menyerahkan jam selanjutnya dalam tangan Engkau. Kiranya Engkau yang ada di tengah-tengah kami Tuhan mengajar setiap kami. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memakainya untuk alat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur juga kami bisa memberikan turut serta dalam persembahan Tuhan. Memberikan korban bagi Allah. Kiranya dengan hati penuh sukacita persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kiranya orang-orang yang menyelenggarakannya Tuhan, mengurusnya, Engkau berkati juga Tuhan, Engkau berikan hikmat yang terbaik Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi saudara, selamat kepada pasangan Pak Henry Sandy sama Ripka dan Ibu Anita yang ada di Bandung. Kiranya anaknya sampai akhir nanti tetap bersama-sama dengan Kristus ya imannya. Bapak Ibu, sebetulnya di bulan ini kita sedang menjelajahi tentang perjanjian lama, tentang Abraham, tentang Yakub. 2 minggu ke belakang ya kita sudah mempelajari itu. Tetapi hari ini adalah hari Pentakosta ya. Jadi kita akan skip dulu sebentar, nanti minggu depan akan dilanjutkan lagi penjelajahan kita belajar dari bapak-bapak patriark, bapak-bapak padang gurun, pada bapak yang jadi guru iman kita. Nah, jadi hari ini kita akan khusus berbicara tentang Pentakosta. Nah, gereja kita adalah gereja Pentakosta, Bapak Ibu. Ya, jadi harusnya kita tahu seperti apa gereja Pentakosta seperti itu ya. Mungkin banyak yang beredar di luar gereja Pentakosta itu yang sangat-sangat memperhatikan tentang emosi seperti itu dan lain sebagainya ya, atau manifestasi-manifestasi seperti itu. Tetapi kita percaya dengan manifestasi itu ya, kita juga bermanifestasi ketika Allah menjamah kita, hidup kita berubah secara radikal, itu juga manifestasi. Bukan hanya manifestasi berbahasa roh dan lain sebagainya, tidak hanya itu saja. Nah, kita akan belajar tentang Pentakosta. Mari kita buka ayatnya dalam Kisah Rasul yang kedua, ayat pertama sampai yang keempat. Kisah Rasul yang kedua, ayat pertama sampai dengan keempat. Kisah Rasul ada di Perjanjian Baru tentu saja saudara. Ayat yang kedua, ayat pertama sampai yang keempat. Saya sudah menuliskan, kalau Bapak Ibu mau melihat ke depan bisa, atau membuka Alkitab saudara juga bisa. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini adalah peristiwa pertama kali Roh Kudus mulai dicurahkan kepada para rasul, pada murid-murid Yesus itu. Lalu mereka kepenuhan dengan Roh Kudus, mereka bermanifestasi, mereka begitu menyala-nyala dari dalamnya. Sampai bisa mereka mengeluarkan ada bahasa-bahasa yang dimengerti oleh suku-suku bangsa yang lainnya. Mereka tidak belajar, tetapi ada beberapa banyak orang mengatakan kami datang dari jauh dan kami tidak berbahasa Ibrani mungkin ya seperti itu, tidak berbahasa seperti orang Yahudi, tetapi mengapa mereka berbicara dengan bahasa kami? Lalu apa yang ceritakan tentang Kristus, tentang Injil Tuhan itu. Nah, kita sering bertanya apa sih Pentakosta itu sebetulnya gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan penuh dengan Roh Kudus itu? Nah, kita akan belajar apa itu penting penuh dengan Roh Kudus. Seperti apa orang yang penuh dengan Roh Kudus itu, ya. Nah, Pentakosta atau bahasa Yunani katakan Pentekoste, atau artinya adalah yang ke-50. Sebelum Pentakosta di perjanjian dalam Kisah Rasul ini, di perjanjian baru itu ditulis, orang-orang Yahudi sudah merayakan Pentakosta, yaitu dinamakan dengan Shavuot. Shavuot artinya adalah minggu-minggu, hari raya, hari menuai, hari yang ke-7 minggu gitu ya. Jadi Shavuot adalah hari raya 7 minggu, hari raya buah sulung, di mana mereka merayakan panen mereka. Jadi mereka manen gandum, manen buah-buahan mereka, lalu mereka juga mempersembahkan kepada Tuhan, mereka melakukan panen raya seperti itu ya. Mereka bersuka cita, mereka merayakannya.
Nah itu hari itu jatuh pada hari ke-50 setelah Paskah. Jadi setelah Paskah ada 7 kali 7, 49. Nah besoknya hari ke-50 mereka merayakan. Ya. Jadi sebagai hari pengucapan syukur atas panen gandum mereka. Dan mereka juga memberikan persembahan dari hasil panen mereka. Nah orang Yahudi memperingati Pentakosta sebagai hari di mana Allah juga menurunkan Tauratnya di Gunung Sinai. Jadi hari itu, hari perayaan itu dirayakan juga sebagai hari pertama kali Taurat itu turun di Gunung Sinai. Lalu Taurat itu disampaikan kepada Musa, gitu ya, dalam bentuk loh batu itu. Jadi hari raya itu numpuk, hari raya panennya juga iya, hari raya merayakan ini Taurat pertama kali diturunkan bagi orang Israel, gitu ya. Taurat Tuhan, aturan Tuhan itu. Jadi hari raya ini memiliki makna yang ganda, ya. Hari raya pengucapan syukurnya juga hari raya pertama kali Taurat diturunkan di Gunung Sinai itu. Nah, ada sesuatu yang unik sekali kalau kita melihat urutan di dalam firman Tuhan. Seringkali ada hari-hari raya yang ditumpukkan dalam perjanjian baru. Kalau saudara masih ingat di Paskah yang lalu, Paskah itu adalah hari keluarnya orang Israel dari penjajahan Mesir, gitu ya. Mereka keluar, nah hari itu disebut sebagai hari Paskah. Mereka makan merayakannya, Tuhan katakan ingat hari itu engkau makan roti tidak beragi, makan teh pahit kalau nggak salah ya, atau apa yang pahit gitu ya, sayur yang pahit seperti itu. Jadi mereka buru-buru tidak sempat untuk membuat roti yang tidak beragi, dan Tuhan katakan peringati ini sebagai hari pertama kali engkau dibebaskan dari penjajahan orang Mesir itu. Nah, di Paskah Perjanjian Baru, di hari yang sama ditumpukan di saat yang sama juga, yaitu hari Yesus bangkit membebaskan. Ini bukan suatu yang kebetulan saja. Jadi mereka keluar dari penjajahan Mesir, tetapi hari yang sama beberapa ribu tahun kemudian itu diperingati sebagai hari bangkitnya Tuhan. Tuhan bangkit persis di hari Paskah. Jadi hari itu juga, hari Paskah juga mengalami makna ganda yang sepertinya ditumpukan. Kenapa harus ditumpukan? Memang bukan ditumpukan, tetapi memang sebuah nubuatan yang digenapi. Kristus menggenapi. Jadi ketika Paskah mereka keluar dari penjajahan, sama digenapi juga seperti Kristus yang bangkit dari kematian itu melepaskan kita dari penjajahan dosa. Jadi hari-hari dalam kekristenan itu bukan hari yang ece-ece yang biasa aja. Suatu hari yang dipersiapkan oleh Tuhan, detik dan waktunya pas ditumpukan, lalu dimaknai dengan makna yang lebih dalam. Sama dengan Pentakosta. Pentakosta juga seperti hari Taurat pertama diberikan di dalam loh batu itu. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu dituliskan di dalam hati, masuk dalam murid-muridnya. Sama seperti Paskah tadi. Hari Pentakosta juga ditumpukan, digenapi. Sama seperti dalam Yeremia ke-31 ayat ke-33 dikatakan demikian. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka. Nah ini kejadian. Aku akan menaruh Taurat dalam batin mereka. Menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Hari Pentakosta juga ditumpukan, digenapi nubuatan itu. Jadi kalau dulu Allah menurunkan di Gunung Sinai, hari Pentakosta, hari ini kita memperingatinya, Allah memberikan firman itu masuk di dalam hati kita. Firman itu bersama-sama dengan hidup kita. Taurat itu jadi darah daging kita. Kita mengerjakan Taurat bukan untuk keselamatan, bukan. Kita melakukan Taurat memang karena itu adalah tertinggi tentang kehidupan manusia. Tentang kehidupan manusia dengan sesama manusia, manusia dengan Allah, itu adalah hukum Taurat. Hukum Taurat yang dulu dikerjakan dengan susah payah, dengan kekuatan manusia, kali ini dikerjakan bersama-sama dengan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi hari Pentakosta hari penting. Nah kalau kita gerejanya ada gereja Pentakosta, maka harusnya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan tertulis di dalam hatinya, bukan? Ya orang-orang Pentakosta, tapi kadang-kadang tidak apa ayat, tidak ceritanya gitu ya. Bukan nyindir, saudara. Kenyataan.
Nah, kedua hari ini digenapi. Paskah adalah penggenapan, Pentakosta juga penggenapan. Kita orang-orang Pentakosta harusnya tahu, harusnya tertulis di dalam loh hati kita itu firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam. Lalu bermanifestasi dengan apa? Dengan hidup yang radikal berubah. Nah itu orang Pentakosta sebetulnya. Bukan orang yang penuh dengan keajaiban-keajaiban supranatural saja. Tetapi yang natural pun harusnya penuh dengan firman Tuhan. Karena Roh Kudus menuliskannya. Tentu saja ini bukan klaim orang Pentakosta saja. Semua anak Tuhan ya. Kita mah gara-gara kita orang gereja Pentakosta saja. Tapi semua anak Tuhan harusnya mengalami. Ada firman Tuhan yang dituliskan di dalam hatinya. Jadi ketika roh Tuhan, ketika kita terima Yesus, ketika kita menerima bertobat, menerima dia, Roh Kudus masuk ke dalam kita. Sebetulnya firman Tuhan sudah siap tertulis. Taurat itu sudah tertulis dalam hati kita dan kita melakukannya dengan dorongan daripada Roh Kudus. Nah, saya melihatnya ini buat teman-teman yang skeptis dan agnostik gitu ya. Karena saya juga pernah mengalami di masa-masa seperti itu. Saya pernah mengalami masa-masa agnostik, saya pernah mengalami masa-masa skeptik. Skeptis mempertanyakan bener tehnya Alkitab. Aduh, Alkitab teh sulit sekali untuk bisa diterima dan kayaknya ini kesaksian pribadi curcol saudara ini ya. Kayaknya ini mah hanya sebuah konspirasi. Buku ini mah kayaknya buku konspirasi deh. Kayaknya ini mah dibikin kayaknya. Dan orangnya pinter yang ngebikinnya. Nah saudara, bagaimana caranya, kalau ini benar ini bukunya dibikin ya. Bagaimana caranya supaya Yesus mati di hari Jumat. Lalu bangkit di hari Paskah. Gimana cara bikinnya saudara? Kalau ini adalah sebuah konspirasi. Gimana caranya supaya Yesus sendiri nih, berarti Yesus dong yang membuat konspirasinya. Yesus membuat dirinya supaya mati di hari Jumat. Saya tidak tahu dia ditangkap di hari apa, di hari Rabu kah? Dia disiksa. Mungkin kalau kecepatan proses hukumnya dia mati di hari Kamis gimana? Kan gak kejadian tuh yang dikatakan bahwa robohkan bait Allah itu 3 hari aku akan membangun kembali. Aku akan mati dalam 3 hari dan bangkit pada hari ketiga. Berarti harus Jumat matinya. Kemudian bangkit lagi hari Minggu. Gimana caranya? Gimana caranya untuk bisa men-setting seperti itu? Gimana caranya supaya ketika Yesus bangkit itu kan Paskah. Itu tepat. Gimana caranya supaya hari Paskah yang perjanjian lama itu bisa bertumpuk tepat di perjanjian baru di hari itu. Gimana caranya? Dan dia harus men-setting itu. Kalau konspirasi dia harus men-setting Pilatus. Dia harus men-setting Herodes. Dia harus men-setting para guru-guru agama. Para imam-imam besar di-setting supaya sok bikin saya supaya matinya hari Jumat. Dari hal itu saya mulai, ini bukan konspirasi. Ini bukan buku konspirasi. Ini memang Allah mengerjakannya. Sulit untuk bisa menumpuk pada hari yang, gimana caranya supaya api itu turun pas hari Pentakosta. Pas hari perayaan itu gimana caranya. Sulit kalau bukan tangan Tuhan yang mengerjakan. Maka sulit sekali, sekarang saya sulit sekali untuk mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan. Sulit buat saya. Gimana caranya ada 50 orang penulis ini di negara yang berbeda-beda dengan jarak waktu 1500 tahun. Lalu menuliskan karakter Allah dengan karakter yang sama persis. Gimana caranya? Gimana caranya membuat alur cerita sehingga mereka terpisah-pisah. Lalu mereka pada akhirnya jatuhnya itu adalah di dalam salib Kristus, di dalam penebusan Kristus. Gimana caranya untuk membuat buku konspirasi ini? Dibuat 1500 tahun. 50 orang penulis yang berbagai macam penulisnya. Kalau saya menuliskan mungkin ini, saudara pernah dengar C.S. Lewis, Narnia, film Narnia. Nah itu penulisnya ya kurang lebih ya. Atau J.K. Rowling, Harry Potter. Nah kemudian George R.R. Martin, mungkin ini kesukaan Pak Gatot dan Pak David, Game of Thrones seperti itu ya. Kemudian ada J.R.R. Tolkien, Lord of the Ring, itu penulis-penulis hebat pada abad kita. C.S. Lewis juga termasuk pada abad kita.
Terus termasuk di dalamnya ada Chris Nolan, sutradara, saudara yang suka tabrak-tabrakan, film-film tabrak-tabrakan gitu ya. Lalu Michael Bay juga ikutan semuanya. Lalu mereka membuat sebuah cerita yang teralur. Gimana caranya? Terlalu sulit. Dan di dalamnya ada juga orang lain, nelayan dari Pangandaran, Pak Anu yang menulisnya. Kemudian ada juga yang menulisnya Boas gitu, bukan. Yang Amos yang pengumpul buah ara itu, dan dia seorang gembala penjual kambing domba. Gimana caranya mereka penulis yang tersebar luas di daerah yang berbeda, bahasa mereka juga berbeda kadang-kadang, budaya keadaan mereka berbeda, lalu menuliskan firman Tuhan, tetapi temanya begitu teralur. Gimana caranya? Saya tidak percaya lagi kalau ini adalah buku konspirasi. Ini memang benar-benar firman Tuhan. Nah, kalau saudara membaca buku firman Tuhan ini, berarti saudara sedang menginvestasikan waktu hidup saudara dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti suatu saat ketika Roh Kudus mengingatkan kembali firman Tuhan yang ada tertulis di dalam hati kita, lalu Roh Kudus mengingatkan kembali kita sedang ikut di dalam pekerjaan besarnya Tuhan ini. Dari penulisan firman Tuhan ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin agnostik, mungkin rada skeptis, mungkin rada Kristen mah ya saya juga antara percaya nggak percaya. Saya kira tidak ada alasan lagi untuk katakan saya antara percaya tidak percaya. Saudara harus percaya karena untuk mengerjakan ini tidak mungkin dikerjakan oleh konspirasi manusia. Terlalu besar, terlalu agung. Nah, saudara, lalu kita hari ini akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar di hari Pentakosta ini. Di hari firman Tuhan yang dituliskan dengan luar biasa ini. Lalu tertulis di dalam hati kita ini. Kita belajar memahami 3 karya Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, ini manifestasi. Saya lebih senang bahwa kita sebagai orang Pentakosta manifestasinya adalah ada karya Roh Kudus yang terpancar dari kehidupan orang-orang percaya. Saya lebih senang dengan seperti itu. Mungkin kita juga dulu, saya juga senangnya pengen bahasa roh dan lain sebagainya. Pengen melihat api, Tuhan mana api itu, kok gak lihat lagi api zaman sekarang ya. Ngejarnya seperti itu, kesembuhan, mujizat terjadi gitu ya. Tetapi yang utama justru ketika pesan Pentakosta itu adalah firman Tuhan yang sekarang dituliskan di dalam hati kita. Firman Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Alkitab ini bersama-sama dengan kita. Lalu nanti Roh Kudus akan mendorong kita melakukan apa yang firman Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Itu pesan Pentakosta sesungguhnya. Nah, apa saja yang Roh Kudus kerjakan dalam kita? Yang pertama ada Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam kita. Saudara bisa buka dalam Yohanes yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, kita sudah mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tinggal di dalam kamu. Kita sudah mengenal, kita sudah ikut Kristus lama ya, mungkin belasan tahun, puluhan tahun. Dan Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Mungkin selama ini kita abai. Kita tidak menyadari bahwa dia bersama-sama dengan hidup kita. Kemanapun kita pergi kita ada bersama-sama dia. Dia bersama-sama dengan kehidupan kita. Bahkan dalam keadaan yang kita gagal sekalipun. Dalam keadaan kita berdosa sekalipun. Allah tidak tinggalkan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Kok bisa ya? Kok bisa? Ajaib, ajaib. Harusnya di dalam kekudusan Allah kita harusnya mati sekaligus ya ketika kita gagal atau kita berdosa. Tetapi karena kasih karunia Kristus yang sudah membungkus kita dengan darahnya, kita bisa masih bersama-sama dengan dia. Roh Kudus bersama-sama dengan kita, dia tinggal menyertai dengan kehidupan kita. Arti dari bahasa aslinya adalah parakletos, yaitu penghibur. Tadi aku akan memberikan kepadamu seorang penghibur yang lain, parakletos, penghibur. Dia yang menghiburkan kita, yang menolong kita, yang menguatkan kita. Yang mengajarkan kita, mengajar apa? Mengajar firman Tuhan.
firman Tuhan yang pernah kita baca, diajar kembali oleh Dia. Yang membimbing kehidupan kita ketika kita mau memutuskan, mau beli rumah ini, mau beli rumah itu, mau bisnis ini, mau bisnis itu, mau sekolah di sini, mau sekolah di situ, mau pasangan yang ini, mau pasangan itu dalam kehidupan kita, mau melayani apa. Tuhan membimbing kita, Tuhan menyertai kita, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong. Saya bodoh, pengetahuan saya sedikit Tuhan. Saya tidak tahu tentang dunia, tentang mikroekonomi, mikro, makro, mikro. Saya tidak mengerti Tuhan. Bagaimana ada uang yang kau percayakan pada aku. Mau diinvestasikan di mana Tuhan. Kepercayaan ini Tuhan untuk pakai supaya bisa memuliakan namamu dan selanjutnya dan selanjutnya. Dia yang membimbing kita. Nah, bahasa Inggris itu cukup unik. Dia menuliskan sebagai comforter, sebagai counselor, sebagai penasehat. Saudara bayangkan seorang penasehat, seorang advokat. Kalau saudara sekarang dikasih seorang advokat, satu orang, dan dia bisa membantu ketika saudara bekerja, ketika saudara melakukan apa-apa, pasti dia tanya dulu, kalau kita melakukan ini melanggar hukum gak ya? Kalau gini, ini harusnya gimana ya aturannya? Dia seorang pembela. Dia seorang pembela. Dia yang membela kehidupan kita. Betapa nyamannya kalau saudara punya seorang pengacara. Ada di sini yang punya pengacara khusus? Mungkin 1, 2 orang. Mahal. Mungkin belum terbiasa di Indonesia ya. Di luar negeri itu banyak orang yang punya pengacara. Mungkin di kita mungkin adalah 1, 2 orang di sini yang punya pengacara atau punya kenalannya. Atau oh cici saya pengacara, oh itu beda lagi gitu ya. Atau ada pengacara dalam kehidupan. Agak tentrem sedikit kehidupannya. Karena dia akan membela dari sisi hukum, dari sisi macam-macam dia bisa bantu kita. Karena kita tidak tahu, karena kita tidak bisa menguasai segala sesuatu, benar? Tapi kalau ada pembela yang membela kita, betapa nyamannya, maka kita terhibur, kita tertolong karena ada seorang pengacara. Nah, Allah yang menyertai kita itu Allah yang bersama-sama dengan kita. Saudara, balik lagi ke tanah Mesir ya. Ketika orang Mesir pertama kali keluar waktu Paskah tadi ya, mereka tidak langsung sampai ke Kanaan. Tetapi begitu keluar ke Mesir, mereka yang dihadapinya adalah padang pasir yang panas dan kering dan keras. Ya, binatang-binatangnya itu binatang-binatang yang lucu-lucu ya, kayak ular, beludak gitu ya, kayak kalajengking gitu ya, laba-laba, ya yang cute-cute lah kayak gitulah. Binatang yang ada di padang gurun itu ya. Nggak ada babi gitu, babi goreng gitu, nggak ada di sana ya, susah hidupnya di padang gurun. Nah itu kenyataan, ketika mereka keluar dari kehidupan dosa mereka tidak sampai segera ke tanah perjanjian itu, tetapi mereka mengalami kenyataan, yaitu tanah kesar, tanah panas dan keras, tanah yang keras, tanah yang panas, padang gurun, dan itu realitas. Mereka harus sampai ketika keluar dari kehidupan perbudakan mereka tidak bebas begitu saja. Nah sama ketika kita mulai melepaskan dosa, kita bertobat dan kita ikut Kristus, kita tidak langsung sampai ke bumi baru dan langit baru, bukan? Kita ada di sini, di dunia yang keras, yang panas, yang kejam ini sama. Nah oleh sebab itu ketika di padang gurun maka Allah memberikan penyertaannya dengan tiang awan dan tiang api. Benar gak? Sadar saudara? Pernah baca ya waktu dulu di sekolah minggu? Belum pernah dengar? Ikut sekolah minggu lagi berarti saudara Bapak Ibu. Nah ketika mereka di padang gurun Allah menyertai dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan ketika siang hari supaya mereka tidak kepanasan. Tiang api ketika malam hari supaya mereka diterangi. Supaya mereka menuntun arah kehidupan mereka. Nah Allah menyertai di padang gurun itu. Nah ketika Pentakosta Allah menyertai. Kalau di dalam peristiwa Pentakosta di kisah Rasul tadi tiba-tiba ada lidah-lidah api. Benar gak saudara? Nah itu penyertaan Tuhan juga. Jadi ketika di padang gurun disertai oleh tiang api. Lalu murid-murid rasul-rasul itu dipenuhi dengan lidah-lidah api. Nah sekarang juga Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kejadiannya persis saudara. Semua yang ada di firman Tuhan itu seperti bayang-bayang dalam perjanjian yang lama. Lalu digenapi dalam perjanjian baru. Waktu orang Israel ada di padang gurun, kita juga ada di padang gurun. Waktu orang Israel dijajah oleh Mesir jadi budak, kita pun dijajah oleh dosa. Kita diikat oleh dosa. Ketika kita sudah dibebaskan,
kita ada di padang gurun sama seperti mereka di padang gurun. Tetapi ketika di padang gurun Allah menyertai dengan tiang api, Allah juga menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Ini sama kejadiannya. Kejadian digenapi terus dalam kehidupan kita. Jadi penyertaan Allah itu hadir dalam tiang awan dan tiang api di kemah pertemuan ya pada waktu di sana. Tapi pada saat Pentakosta penolong itu sudah hadir dalam lidah api. Dan sekarang Roh Kudus diam pada setiap orang yang sudah menerima Kristus. Dia menyertai, dia mendorong, dia memberi kekuatan, dia comforter, dia counselor, dia yang memberikan energi lebih kepada kita. Jadi sekarang kita bukan orang yatim piatu, bukan orang yang tidak ada yang mendukungnya di tanah gersang dunia nyata ini. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Saudara pernah tahu ada yang namanya e-bike, electric bike, sepeda listrik saudara. Nah sepeda listrik seperti ini ya saudara. Ini sepeda biasa, tetapi ini adalah baterai saudara. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tato saudara, ini baterai. Di depannya. Apa sih kegunaan daripada e-bike? E-bike itu kalau dinyalakan, kalau dipasang, dinyalakan, dia akan memberikan dorongan lebih. Dorongan lebih ketika digoes. Ada macam-macam caranya. Ada yang digas, lalu dia naik sendiri. Ada yang perlu digoes sedikit, lalu dia kasih tambahan. Tambahan, lihat ini curam sekali. Tapi Bapak itu nggak kelihatan lagi bersiul ya. Oh nggak lagi bersiul aja. Ya, nggak terlalu berat karena ada dorongan, ada energi yang memberikan tambahan kepada lututnya, kepada betisnya, kepada pahanya untuk bisa menggoes di area yang curam, yang berat. E-bike seperti itu. Tetapi si penggoes bisa mematikan e-bike itu, bisa menyalakan fungsinya. Terserah dia. Dia bisa mau pakai fasilitas itu atau dia tidak mau dengan fasilitas itu. Nah bayangkan, tapi e-bike ini ada tenggat waktunya ya. Kalau dipakai cuma berapa puluh kilometer atau ratus kilometer, setelah itu baterainya habis, harus dicas lagi. Nah kalau yang jadi masalah adalah habisnya di tengah gunung. Ngecas mana gitu ya, tidak ada. Jadi terbatas e-bike ini. Jadi saudara harus memperhitungkan kurang lebih saya perlu energinya itu kapan. Lalu saya akan pakai di saat dan waktu yang tepat sampai di rumah dengan selamat. Seperti itu. E-bike terbatas energinya. E-bike terbatas penggunaannya. Nah saya membayangkan Roh Kudus adalah e-bike yang tidak terbatas. Baterai yang 24 jam tidak perlu dicas oleh saudara. Tetapi dia mendorong kehidupan saudara. Dia memberikan dorongan dimanapun perjalanan saudara. Dimanapun Anda sedang mengalami apa. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan, ayo berikan semangat lagi. 2 hari ini saya mengalami hal yang cukup aneh. Karena ada momen-momen dalam keluarga besar, lalu main, lalu persiapan khotbah dan sebagainya. Itu momennya kecil-kecil sih saudara, tapi ngabisin waktu saya dan melelahkan buat saya gitu ya. Sampai terakhir ada hari Kamis saya salah makan, kemudian sebelum pulang ke kantor muntah-muntah di kantor saudara. Muntah-muntah, wah ini salah makan, ini saya keracunan ya. Keracunan, boleh kalau gitu istirahat dulu sebentar. Wah udah boleh nih, kayaknya udah siap ketika beberes, ngelayang deh saudara. Waduh ngelayang deh, saya hobinya kok ngelayang terus ya. Langsung saya WA istri saya, jemput. Tolong, help. Lalu kerjakan itu sampai di rumah, besoknya sibuk. Wah, besoknya lagi sibuk. Waduh, sampai teler ya Tuhan. Tapi saya ingat, saya punya electric bike yang tidak pernah kehabisan. Tuhan tolong saya, berikan semangat lagi Tuhan, semangat lagi, tiba-tiba semangatnya mengalir lagi ya, sampai pada pagi hari ini saudara. Nah saudara, dia tidak perlu dicas, dia tidak perlu diperlakukan apa-apa, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Ya e-bike kan memang kalau dipakai dengan sungguh-sungguh, dipakai dengan benar, itu sangat menolong. Nah Roh Kudus mendorong kita, dia bersama-sama dengan kita, dia tinggal.
Kalau Ibek tadi itu tinggal di dalam sepeda, dia tinggal bersama dengan kehidupan kita. Memberikan kekuatan, memberikan energi, dinamis, memberikan tenaga yang super di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Bahwa sebenarnya ada sesuatu yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kita mungkin jarang menyapanya. Mungkin kita jarang menyadari bahwa ada roh yang memberikan kekuatan itu. Kita mungkin jarang memakainya. Bukan memakai, jarang minta pertolongan untuk mensupport kehidupan kita. Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kita tidak dibiarkan sendiri saat perjalanan di dunia ini. Kita berhadapan dengan tipu muslihat iblis dan bujukan hawa nafsu dunia. Kita bersama-sama dengan Allah setiap dalam perjalanan kita. Di dalam setiap pertempuran di dalam kehidupan kita. Apakah selalu menang? Tentu tidak. Ya, it is possible that we lose a battle, but we will win the war. Ya, ada kemungkinan, mungkin saja kita kalah dalam sebuah pertempuran. Tetapi hidup kita adalah terdiri dari rangkaian pertempuran, bukan satu pertempuran, tapi rangkaian pertempuran. Dan di sana dikatakan yang penting adalah kita memenangkan peperangan nanti. Kita sampai di bumi yang baru, langit yang baru bersama-sama dengan Kristus. Mungkin kita bisa habis-habisan di atas muka bumi ini. Mungkin kita bisa jadi tidak berhasil dan lain sebagainya. Secara orang manusia, secara dunia. Tetapi bersama dengan Kristus kita pasti menang. Dikatakan kita pasti menang. Jika kita bersama-sama dengan Kristus. Kita akan memenangkan peperangan. Mungkin dalam pertempuran kita gagal, kita kalah. Tetapi nanti dalam akhirnya tetap kita akan menang bersama dengan Tuhan. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang memenangkan peperangan. Kita termasuk di dalamnya, karena kita di dalam Kristus, saudara. Jadi yang pertama, Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Dia akan menjagai kehidupan kita, dia akan memimpin kehidupan kita. Nah yang kedua, Roh Kudus memimpin pada kebenaran. Dalam Yohanes yang ke-16 ayat ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dalam dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus akan memimpin kita dalam kehidupan. Tadi membimbing. Tadi orang yang Roh Kudus jadi penghibur, yang menguatkan, yang mendorong kehidupan kita, yang memberikan energi lebih kepada kita. Ketika pelayanan suntuk, pelayanan begitu capek, kerja begitu capek, keluarga begitu capek, dia menyegarkan kita, mendorong lagi untuk semangat lagi, untuk taat kepada Tuhan. Nah yang kedua, dia memimpin kepada kebenaran. Roh Kudus yang telah memenuhi dan tinggal di dalam diri orang percaya, menolong untuk memahami kebenaran tentang Allah. Nah saudara, saya mengalami hal-hal yang berubah ketika saya belajar tentang Allah. Belajar tentang Allah. Ada hal yang mengubahkan, saya sulit untuk menyatakannya, menceritakan gimana ya saya menceritakannya. Tetapi kekristenan saya berubah ketika saya belajar mengerti tentang Allah. Aduh, kumahanya menceritakannya hese ngomongnya. Ketika minggu kemarin saya juga lagi ngelamun sedikit. Saya orang Kristen ya. Tetapi kenapa Kristen yang dulu kok beda rasanya ya sama sekarang ya? Kenapa ya? Saya juga nggak bisa ngomongnya. Tetapi saya belajar untuk mengenal Tuhan. Belajar firman Tuhan, belajar lagi kenal Tuhan. Belajar lagi ya. Makanya kalau ada pelajaran-pelajaran tentang apapun di gereja ini, coba ikutin. Hidupmu akan berubah. Saya berani jamin gak ya? Firman Tuhan yang jamin deh, hidupmu akan berubah. Kalau engkau mengenal Tuhan, ya, kalau ada biblical night, ikutan saudara. Ikutan, dengerin. Coba ya, mungkin 1 kali, 2 kali, aduh berat ya. Tapi ketiga, keempat kali pasti akan terbiasa dengan caranya, dengan polanya ya. Ikutin semuanya pelajaran supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan. Nah, orang percaya yang memahami kebenaran akan firman Tuhan akan berubah kehidupannya. Kenapa berubah? Karena dia akan dipimpin oleh Tuhan, membantu. Ketika sudah mengenal firman Tuhan, mengenal Allah, dia akan membantu kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang tersulit, bagaimana firman Tuhan yang kita sudah baca ini, lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita tidak tahu persis. Ya kadang-kadang kita juga terpleset, kadang-kadang kita juga gagal. Oh firmannya kayak gitu, tetapi hese ya dalam kenyataan. Nah Roh Kudus akan membantu kita. Memimpin kita mungkin bilang akan jangan kayak gitu. Firman Tuhannya bilang kayak gini, oh iya ya. Jadi jangan kerjakan yang itu. Firman Tuhan katakan iya, ya benar-benar. Tapi kalau saya nggak pernah baca firman Tuhan, jangan yang itu. Kayak firman Tuhan yang mana ya? Saya
cara baca firman Tuhan. Jadi dia sulit untuk mengingatkan kita. Ya tidak mustahil juga dia bisa sampaikan sesuatu. Tetapi alangkah baiknya apabila kita baca firman Tuhan. Lalu dia akan mengingatkan kita, memimpin kita pada pertumbuhan, pada pengertian rohani yang terus menerus. Saudara, mungkin yang paling gampang adalah ketika saudara memakai aplikasi Google Maps. Saudara ya. Nah ini Google Maps. Ini dari rumah saya, dari atas itu, dari Jalan Bukit Pakar Utara sampai ke gereja, saudara. Yang biru tua itu 49 menit lah kalau naik mobil ya. Ada titik-titik merah, ada orange, itu ada artinya ada kemacetan-kemacetan, saudara ya di situ. Nah yang biru muda itu alternatifnya lebih lama, lebih jauh juga memberikan alternatif seperti itu. Dia memberikan pengarahan kepada saya. Pengarahan bagaimana menentukan tujuan dengan jelas. Pakai kendaraannya apa. Saya kira semua sudah pada buka ya Google Map ya. Mungkin ada juga yang belum, nanti cobain pulang dari sini. Download Google Maps, lalu buka. Gimana caranya sampai ke rumah. Bisa jalan kaki juga bisa. Naik motor juga bisa, naik mobil bisa, naik bis bisa. Naik sepeda yang belum ada. Kalau di negara lain naik sepeda sudah ada ya. Kalau naik sepeda mungkin dimasukin ke gang. Ya, jalan kaki juga dimasukin ke gang sebetulnya. Dia terbatas. Jadi ketika tadi naik e-bike itu ya, jadi kami suka naik sepeda. Ada Pak David, saya, Pak Stephen yang paling rajin itu naik sepeda. Kemudian ada Pak Leo yang pakai e-bike. Di grup kami yang pakai e-bike cuma Pak Leo ya. Nanti saya cerita sedikit nanti. Ketika masuk ke gang-gang, karena kami tuh senangnya tujuan ketika kami naik sepeda adalah mari tersesat. Karena tersesat itu menyenangkan. Jadi kami masuk gang yang tidak umum, masuk ke dalam gang. Gangnya itu benar-benar gang, saudara. Jadi ini rumah dengan rumah, ini rumah orang, ini rumah orang. Ini pintunya, saudara. Dan masuk cuma satu sepeda gitu ya. Punten, kalaunya ngiring ngelangkung gitu ya. Di tengah-tengah gang seperti itu. Ketika di tengah gang, sinyal hilang. Saudara, coba bayangin saudara pakai Google Maps, hanya berharap pada Google Maps, ada di negeri antah barantah, di tengah-tengah gang, sinyalnya leungit, saudara, sasaha, ya belok ke mana ini, belok ke mana. Google Maps itu terbatas. Sekali lagi, saya mau membayangkan bahwa kita Roh Kudus seperti divine Google Maps. Google Maps yang ilahi, dia memberikan dengan ketidakterbatasan. Ada sinyal yang selalu ada dimanapun. Ketika engkau dalam lembah kekelaman sekalipun, dia tetap sinyalnya ada memberikan arahan jalannya ke sini, jalannya ke sana. Dia punya fitur-fitur Google Maps yang lebih canggih lagi. Ditambah fitur-fitur penggunanya bagi siapapun yang menggunakan divine Google Maps ilahi itu Roh Kudus, dia memberikan tujuan yang lebih agung. Dia memberikan jalan-jalan yang lebih mulia. Kalau ini kan jalan tercepat aja ya, tetapi jalan Roh Kudus kadang-kadang mungkin bukan jalan yang tercepat, tetapi jalan yang lebih mulia dalam kehidupan kita. Kita menganggapnya jalan yang tercepat untuk sukses adalah ke sini. Tapi mungkin Tuhan katakan tidak, Tri, kamu harus berputar dulu. Karena ketika berputar ada jalan mulia di belakangnya. Ada orang-orang yang diberkati di belakangnya, tapi lebih sulit. Ya, bahkan berputar-putar 40 tahun di tengah padang gurun. Seperti orang Israel itu. Tetapi ketika mereka berputar-putar, mereka didewasakan secara rohaninya. Ada suatu generasi baru yang percaya dengan Tuhan. Ada orang-orang yang dibangkitkan baru lagi. Jadi kita seperti orang yang menggunakan Google Maps. Google yang memberikan arahan yang tepat dalam kehidupan kita. Memberikan tujuan-tujuan yang lebih agung dalam kehidupan kita. Roh Kudus memampukan kita dalam perjalanan juga. Nah kan ketika kita mengikuti Google Map yang ilahi itu, Google Map itu memberikan kekuatan pada kita yang bisa memikul salibnya. Wah, nih. Kalau saudara pakai Google Maps, saudara tidak akan memberikan kekuatan apa-apa, tetapi ketika Roh Kudus saudara pegang sebagai map saudara, dia memberikan kekuatan bagi orang untuk bisa menanggung salibnya. Kemampuan untuk tidak membalas ketika disakiti. Kemampuan untuk bisa mendoakan orang lain yang membenci kita. Kemampuan untuk tetap bersuka cita di dalam keletihan. Yang pertama tadi, Roh Kudus tinggal bersama dengan kita. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Yang ketiga, yang terakhir.
Roh Kudus membuat kita menjadi saksi Kristus. Saudara, ini yang terpenting. Kalau orang-orang Pentakosta sering mengatakan bahwa manifestasi, ini manifestasi yang sebetulnya, yang sejati. Yaitu menjadi saksi Kristus. Dia menceritakan tentang bagaimana Kristus itu hidup di dalam dia. Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara, saksi adalah orang yang menceritakan apa yang dia lihat. Apa dia dengar. Apa yang dia alami. Roh Kudus menggerakkan orang yang telah diubahkan oleh Kristus. Untuk bersaksi tentang Kristus yang dia pernah lihat. Yang dia pernah dengar, yang dia pernah alami. Menjadi saksi adalah menceritakan kehidupan dia tentang masa lalunya. Menjadi saksi Kristus adalah menceritakan kehidupan dia bersama-sama dengan Kristus. Jika tidak ada kehidupan bersama dengan Kristus, maka tidak ada kesaksian apapun yang dihasilkan dari kehidupan kita. Benar? Demikian, logikanya gampang sekali. Kalau kita hidup bersama-sama dengan Kristus, maka kita mensaksikan Kristus. Kalau kita hidup dengan dunia, maka kesaksian kita adalah kesaksian dunia. Tidak mungkin setiap hari kita hidup dengan dunia, menggunakan nilai-nilai dunia, bekerja seperti orang dunia bekerja. Lalu ketika hari Minggu menceritakan tentang kesaksian dengan Kristus, kesaksian apa itu? Tiap hari kamu tidak pernah bertemu dengan Kristus, tidak pernah melihat Kristus, tidak pernah mendengar Kristus, tidak pernah menyaksikan sendiri kehidupan Kristus bersama-sama dengan dia. Tidak. Setiap orang yang menjadi saksi Kristus adalah orang yang pernah hidup bersama dengan Kristus. Lalu dia menceritakan hidupnya. Saya kira siang hari ini, pagi hari ini, saudara mulai memikirkan kembali. Kenapa saya tidak pernah bisa menjadi saksi Kristus? Kenapa saya sulit sekali menjadi saksi Kristus? Karena kehidupan kita minim hidup bersama dengan Tuhan. Maka pagi hari ini mari hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biar Roh Kudus menggerakkan kita supaya menjadi saksi. Supaya kita menjadi orang yang menceritakan bagaimana kesuksesan Kristus dalam hidup saya. Bukan kesuksesan saya, tapi kesuksesan Kristus di dalam hidup saya. Bukan hidup saya yang sukses, tapi Kristus yang sukses. Saya kecipratan suksesnya Kristus. Hidup saya kecipratan suksesnya Kristus. Bukan Kristus membuat hidup saya menjadi sukses supaya hidup saya sukses. Lalu dia kecipratan kemuliaan. Bukan begitu. Sukses, hidup Kristus sukses di dalam hidup saya. Kristus sukses ketika menciptakan saya. Jadi saya jadi ciptaan yang sukses. Seperti yang dia inginkan. Lalu kita mensaksikan, menceritakan itu. Zaman sekarang katakan bahwa laki-laki tidak bercerita. Ya. Maka Leo pun tidak bercerita. Oh, Leo ada di mana ya? Karena dia laki-laki. Tadi saya katakan bahwa satu-satunya yang pakai e-bike di grup kita adalah Leo. Coba Leo. Walaupun dia tidak pernah bercerita tentang e-bike ya. Ketika goes, kami bisa melihat dia sedang menceritakan kehidupannya bersama dengan e-bike-nya. Sambil goes, dia bisa sambil memvideo kita. Mana bisa, saudara? Ini lagi nanjak, lagi heheho. Nafas tuh diambil, jangan jauh-jauh, nafas. Dia dengan santainya dia goes. Karena ada dunamis tadi, ada electric bike itu. Dia dengan satu tangan, lalu dia balikan badannya, lalu memvideo kita, saudara. Kita bisa menyaksikan hidup dia ketika ada kekuatan lain dalam sepedanya. Dia tidak menceritakan, nih hebat sepeda saya, lihat sepeda saya, ini saya lihat saya. Dia tidak pernah menceritakan itu, laki-laki tidak bercerita. Tetapi kami bisa menyaksikan bagaimana luar biasanya ketika dia naik sepeda. Dia tidak tanpa ragu ketika dibilang, kita mau ke sana, siap. Kita mau ke sana, gas. Kita mau umroh ke Yerusalem, gas. Karena dia punya e-bike-nya. Kita bisa menyaksikan orang ini berbeda. Orang ini berbeda. Bukan karena dianya. Karena sepedanya ada elektriknya.
ada listriknya. Kita bilang curang. Ya siapa suruh kita nggak pakai? Ya sebenarnya ya, dia pakai tanpa ragu-ragu. Ketika dia di belakang, dia akan berikan tangannya untuk mendorong punggung ketika kita nanjak. Hayo, dia dorong dengan santai. Ayo kok, siap kok, goes terus kok. Dengan kita menyaksikan hidupnya begitu luar biasa dengan baiknya. Sampai di atas dia duluan. Kita mau udah kerepotan, udah jantung udah mau lepas gitu ya. Ini udah bunyi nit, bahaya. Ini jantungnya sudah ketinggian gitu ya. Dia tiba-tiba nyelengceng di atas duluan sampai di atas. Ngapain ini anak? Ketika sampai di atas dia turun, dia videokan kita. Wah, hebat. Kita diberkati. Ketika naik sepeda diberkati, kita punya video yang bagus-bagus. Tidak pernah ada video dia. Tentu saja, siapa yang mau videokan dia? Kita sudah ngos-ngosan. Kita sudah kehabisan. Dia tidak menceritakan tentang baiknya. Tapi kita bisa melihat orang ini berbeda karena dia memakai baik. Nah, dalam kehidupan kita mungkin kita tidak menceritakan Kristus, tidak punya kesempatan untuk menceritakan Kristus bagaimana hebatnya dia. Tetapi orang bisa merasakan berkatnya. Orang ini full energi, orang ini tidak kehabisan energi. Orang ini bisa menjadi berkat, orang ini bisa menceritakan hidupnya yang luar biasa. Roh Kudus yang mendorong dia. Orang ini tidak pernah ketakutan ketika dia dicurangi bisnisnya. Orang ini tidak pernah ketakutan ketika dia merugi. Orang ini tidak pernah mengeluh ketika jualan sepi dan lain sebagainya. Orang ini punya kekuatan lebih. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam. Itu manifestasi sebetulnya yang kita inginkan dari jemaat Pentakosta Gereja Rehoboth ini. Mari mulai ingat kembali, ya Tuhan, mari Tuhan, Roh Kudus sertai hidup saya, kuatkan hidup saya. Tanpa bercerita, ini yang terakhir. Ketika Leo baterainya habis, ngos-ngosan tuh dia. Dia paling ngos-ngosan tuh, karena sepedanya lebih berat. Ketika dia menjauh dari Roh Kudus, bukan baiknya ya. Ketika orang menjauh dari Roh Kudus, ngos-ngosan itu orang. Habis itu orang. Kita bisa melihat bagaimana sebetulnya hidup kita dinyamankan oleh Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan tentu saja, bukan untuk kemuliaan kita. Hidup kita dimudahkan oleh Tuhan. Ya. Kesimpulan terakhir, saudara, Roh Kudus menyertai kita. Dia mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran. Dia memimpin kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita dapat menyaksikan Kristus yang hidup di dalam kita. Itu tujuan kita. Tujuan kita cuma jadi orang yang menyaksikan Kristus. Orang yang menyaksikan Kristus adalah orang yang melihat Kristus, orang yang mendengar Kristus, orang yang merasakan Kristus, orang yang diubahkan oleh Kristus. Tanpa itu orang gak bisa saksikan. Padahal firman Tuhan katakan, beritakan, saksikan. Engkau menjadi saksiku, engkau adalah garam dan terang, menjadi saksi. Kitalah orangnya, saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kasih dan kemurahan-Mu senantiasa bagi kami Tuhan. Kiranya kebaikan yang daripadamu senantiasa atas hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau beserta dengan kami. Engkau menjadi pembela kami. Engkau yang mendorong kami. Engkau yang mengarahkan kami untuk hidup terus dalam pimpinan Tuhan. Untuk hidup terus dalam kekudusan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita semua memperingati hari kecurahan Roh Kudus. Bukan maksud, dan hari ini adalah hari terakhir kita dalam rangkaian doa
2 rantai. Tapi saudara, yang penting bagi kita adalah bukan selesai kita berdoa 2 rantai selesai, tapi kita kebiasaan berdoa ini bisa kita teruskan. Nah, pada hari Pentakosta, pada hari seperti ini, ada beberapa orang anggota gereja yang berkata, saya nggak datanglah hari Minggu. Kenapa sih hari Pentakosta? Kenapa sih saya nggak bisa berdoa gemeter gitu, nggak bisa. Gitu ya. Apa bangku gitu nggak bisa. Saudara, siapa yang suruh kita berdoa ngegeter, saudara? Di Alkitab juga nggak disuruh gitu. Terus mukul-mukul bangku, mukul-mukul kursi. Tidak, saudara. Kenapa seorang terus sepertinya fobi, ya takut. Kenapa gitu? Saya saudara menarik bagi saya ada seorang penulis, seorang teolog, seorang pendeta, hamba Tuhan. Dia membuat satu kalimat tentang Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus sih? Ya, dia berkata Roh Kudus adalah unlimited Yesus. Nah, saudara, Roh Kudus adalah unlimited Yesus. Kalau Yesus waktu ada di dunia ini, tokoh sentral adalah dia. Dia bisa berbuat apa aja, menyembuhkan orang sakit, menghibur orang lemah, orang susah, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Waktu dia naik ke surga, dia berkata, aku akan berikan Roh Kudus. Kuasanya sama, saudara. Dia adalah pribadi Allah. Kuasanya sama. Semua murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus melakukan tanda ajaib. Yang sakit sembuh. Yang mati Dorcas hidup. Banyak hal mereka lakukan sama seperti apa yang Yesus lakukan. Karena apa? Karena kuasanya sama. Dia berkata unlimited, tidak terbatas. Kalau Yesus dengan tubuh manusia, dia terbatas di Timur Tengah, di Israel, di Palestina sana. Sekarang waktu Roh Kudus sudah dicurahkan, maka Roh Kudus itu ada dalam hati, dalam kehidupan semua orang beriman. Mereka kita semua. Maka saudara, semua apa yang Yesus lakukan, kuasa yang Yesus lakukan, itu kita bisa alami dalam hidup kita. Asal kita mau pakai. Jangan abaikan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, mari kita punya kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, terus bermanifestasi dalam hidup kita, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kuat, makin kuat di dalam Tuhan. Ya, mari saudara kita berdoa bersama-sama. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyi satu kor, yaitu berhembuslah Roh Kudus, dan kita akan masuk dalam doa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk kuasa Roh Kudus yang sudah Kau berikan bagi kami semua. Kami Tuhan mengucap syukur karena dengan kuasa-Mu kami boleh tetap setia dalam Tuhan. Baik dalam berbakti, terutama dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya bukan dari kekuatan kami sendiri, tapi karena kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami,
yang Kau sudah curahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan kami semua. Percaya Tuhan sudah mendengar ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Baik saudara, seperti saya katakan tadi bahwa doa rantai sudah selesai hari ini memang. Tapi marilah supaya kebiasaan kita semua berdoa itu dilanjutkan. Kita tahu apa yang kita doakan itu tidak sia-sia. Tuhan dengar itu semua dan Tuhan menyediakan jawaban untuk kita semua. Kita boleh setia dalam Tuhan karena apa? Karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Kita tetap berdoa saudara. Minggu depan akan diadakan retret dari hamba Tuhan tentu. Itu kita berdoa untuk menyongsong sidang raya pada bulan Juli dan ulang tahun gereja pada bulan Juli. Itu kita berdoa pada saat itu. Kita doakan supaya semua acara ini boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Baik saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Terima kasih seluruh kebaktian pada hari ini. Tuhan sudah pimpin dari awal hingga selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah berdoa bersama-sama. Supaya kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semua itu tidak kami sia-siakan. Tapi kami mau Tuhan supaya kuasa Roh Kudus itu selalu memberikan dorongan bagi kami untuk lebih lagi dalam Tuhan. Baik kesetiaan kami berbakti, baik dalam pelayanan kami. Dan kami menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya Engkau sendiri akan menyertai kami, memberkati kami dengan kasih karunia-Mu. Baik kami secara pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, dan juga pendidikan anak-anak kami semua. Kalau sekarang mereka sedang ujian, baik ujian semester atau ulangan, mari Tuhan Kau beri hikmat dari surga. Sehingga mereka boleh berhasil dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan lain pulang ke rumah kami masing-masing. Ntar kami semua sampai ke rumah kami mau beraktivitas dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak. Percaya Engkau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa